santai para pemain. Belum tempo yang begitu tinggi diperagakan. Edgar Rolon kali ini satu serangan yang begitu cepat. Edgar Rolon begitu baik dia. Masih ada Febrian dan satu peluang kali ini bagi Persikapas Pasuruan. Dan hampir saja sebuah satu serangan balik yang sangat dahsyat dilakukan oleh Asep Dayat kembali. Masih dapat diamankan oleh Charles Wolf. Ya, satu poin positif saya lihat bagaimana Rolon berani untuk keluar melakukan penetrasi dan melakukan dribbling sampai ke di kotak penalti. Dan pada saat bola mantul disambut oleh Asep Dayat. Dan kita lihat bagaimana Wolf sangat cepatnya untuk menghalau bola, Bung Rendra. Alexander Robinson sudah lakukan. Kali ini Kasan Soleh satu tendangannya. Masih melenceng. Dan berusaha tadi diambil. Bagaimana Edgar Rolon tampil cukup berani untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti di awal-awal babak kedua ini. Dan inilah dia tentunya suatu hal yang positif bagi Persikapas Pasuruan untuk bisa meraih poin penuh di pertandingan kandangnya. Sangat akurat dari Asep Dayat tadi. Dua penyelamatan telah dilakukan oleh Charles Wolf. Kasan Soleh masih tergeletak dia. Dan juga masih terduduk. Menghalangi tabrakan. Oh, terkena siku yang sepertinya memang tidak disengaja oleh Peter Rumaropen. Ya, kembali dalam tayangan amat bagaimana wajah dari Kasan terkena sikut dari Peter Rumaropen. Oleh Joko Susilo mengingat emosi daripada Marian Oscar yang kadang-kala tidak bisa terkontrol. Ambil saja, Bung Rendra. Bagaimana tadi satu peluang bagi Persiwa Wamena. Edgar Rolon kali ini, masih Edgar Rolon. Langsung saja ya mengirim bola kepada Rodrigo Moreira. Satu pelanggaran tadi terhadap Asep Dayat. Pemain yang terlihat juga lebih fresh penampilannya. Asep Dayat tidak diberikan kesempatan oleh Tarik untuk bisa melewatinya. Satu pelanggaran. Gol lagi untuk meraih gol untuk memuaskan publik dari Sakira Mania. Masih belum bisa dia, masih dapat digagalkan satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain. Kali ini bagaimana Andi Odang berada dalam kotak penalti. Masih Andi Odang kali ini kirimkan bola. Satu peluang dan sebuah gol! Dari pemain yang masuk di babak kedua, Rodrigo Moreira berhasil membuat publik yang hadir di Stadion RS Sudah Pogar meniupkan, menyanyikan sorak-sorainya untuk kemenangan 2-1 bagi tim Persikapas Pasuruan atas Persiwa Wamena. Ya, kita lihat bagaimana satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana Amaya melihat perubahan memang harus dilakukan. Dan kita di sini bagaimana satu akselerasi yang sangat cepat yang dilakukan oleh Andi Odang. Dan dia melakukan mencipping bola ke jati yang jauh. Dan kita lihat bagaimana Moreira sudah siap untuk melakukan heading. Ini adalah suatu keputusan yang sangat tepat menurut saya. 2-1 untuk Persikapas, Bung Rendra. Satu hal yang sangat luar biasa. Vini, Vidi, Vici. Itulah dia slogan yang diteriakkan oleh Rodrigo Moreira. Datang dan langsung bisa memperbesar kemenangannya dengan skor 2-1 saat ini. Ya, seperti hal gini lah Rendra, kita lihat bagaimana hal positif yang ditunjukkan setiap pelatih yang ada sekarang ini. Bagaimana mereka mampu menggantikan pemain, dan pemain pengganti adalah sebagai kunci kemenangan daripada timnya sendiri. Mereka bermain melawan Persipura dan mereka menganggap remeh Pasuruan karena berada di papan bawah. Dan kita lihat di sini sebenarnya tidak begitu terlihat perbedaan mencolok yang kita katakan tadi di urutan 1 dan urutan buncit di klasmen. Satu tendangan yang begitu keras masih berada di sebelah kanan Edgar Rolon. Tendangan first time-nya masih berada di sebelah kanan dari gawang Charles Wolf. Kembali lagi kita lihat bagaimana satu tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Persikapas Pasuruan. Bola mengarah kepada Edgar Rolon dan langsung saja satu tendangan first time. Masih Asep Dayat ke belakang kali ini kepada Edi Sibung. Satu skill yang sangat baik kali dari para pemain Persikapas. Langsung saja mengarah ke dalam kotak penalti. Kembali lagi Charles Wolf tampil cukup gemilang untuk menjaga gawang dari Persiwa Wamena. Ya, satu pelanggaran yang sebetulnya pantas diberikan hukuman oleh wasit M. Agus. Ketika dalam situasi scrimmage di mulut gawang Charles Wolf, jaga gawang seharusnya memang dalam wilayah proteksi. Ya, satu gerakan yang mengganggu dari Kasan Soleh dan Langsung mengarah ke dalam kotak penalti. Berhasil dihalau tadi.
Kembali lagi kali ini datang tekanan dari para pemain Persiwa Wamena. Satu peluang kali ini dari Persiwa Wamena, hampir saja. Dan kembali lagi satu tendangan, hanya berada di sebelah kanan tipis dari gawang Roni Trisnanto. Ya, satu kelebihan dari Edi Bokai Vodai, kita melihat dalam situasi yang bola bergerak liar, dia dengan cepat melepaskan tendangan, menyusur tanah, tipis di samping kanan gawang Roni Trisnanto. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Pelan-pelan para pemain Persikapas melalui Kasan Soleh kirim bola ke dalam kotak penalti dan peluang kali ini masih dapat ditutup. Bola yang mengarah kepada Rodrigo Moreira oleh Tarik Koi. Ya, pintar sekali kita lihat bagaimana Kasan Soleh melakukan passing atau crossing ke tiang dekat yang sudah ada Moreira. Namun kita lihat bagaimana kaki Tarik yang begitu panjang. Para pemain dari Persiwa Wamena berusaha keluar untuk melakukan tekanan di 10 menit terakhir ini. Satu kerjasama yang sangat baik diperagakan oleh anak Persiwa Wamena. Sayang tendangan yang tadi coba dilakukan oleh Sandesea masih terlalu pelan dan masih melewar di sebelah kanan dari gawang Roni Trisnanto. Ya, kita melihat bagaimana anak-anak Wamena sepertinya dihantui untuk harus sesegera mungkin bisa menyeimbangkan keadaan. Sehingga sederet peluang yang mereka temukan, yang mereka munculkan, kerap mereka selesaikan tepat. Irfan Junaidi akan duel dia dengan Sugianto, pemain yang baru masuk. Saya pikir apa yang dilakukan oleh yang membahayakan pergerakan dari Sugianto tadi. Masih memiliki 5 menit, waktu yang cukup panjang bagi para pemain Persiwa Wamena. Satu sundulan kali ini dan hampir saja membentur mistar sundulan dari Sugianto. Tipis peluang dari Persiwa Wamena di menit-menit akhir babak kedua ini. Ya, satu hal sebenarnya memang ditakutkan oleh Amaya di menit-menit akhir selalu pemain-pemain dari Pasuruan kehilangan konsentrasi. Bagaimana kita Sugianto sangat-sangat sedikit sekali mampu mencetak gol di menit-menit akhir ini. Kita lihat bagaimana ya peluang yang didapat sangat-sangat baik dan inilah peluang yang Pemain dari Persekapas Pasuruan merubah arah Edi Sibung yang dituju. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Persiwa Wamena. Bisakah masih dapat dihalau oleh anak-anak Persekapas Pasuruan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi antara Herman Rontini dan juga Edi Sibung? Terjadi insiden di menit-menit akhir babak kedua ini. Mudah-mudahan saja faktor kelelahan dan juga faktor stamina semakin menurun tidak membuat emosi meluap-luap dan juga emosi yang meledak yang merugikan baik pribadi ataupun juga tim yang bertanding di sore hari ini. ya tidak jelas terlihat oleh kita Rendra apa yang terjadi sebenarnya. Memang terjadi sebenarnya sebelumnya dorong-dorongan antara Edi Sibung juga dengan Herman Rontini. Ya, kita mengharapkan hal ini tidak terjadi. Memang ya emosi Rendra di menit akhir gini memang harus selalu bisa dipertahankan atau dijaga ya. Oh, tendangan terlihat memang. Ada memang gerakan. Gimana Honoriondo juga peluang terakhir kali ini dan hampir saja. Inilah dia, kita lihat sudah menjadi satu peluang bagi tim Persiwa Wamena. Ya, kita sebenarnya ini bukan pemain Persiwa yang melakukan heading ya, justru malah saya pikir di sini Villasanti yang melakukan heading. Oleh karena itu tendangan penjuru untuk Persiwa Wamena. Kembali lagi ini menjadi peluang terakhir Peter Rumaropen bersama Persiwa Wamena. Bisakah mereka mencuri 1 poin ataukah mereka harus takluk di Pasuruan? Saat yang kritis saya pikir. Hampir seluruh pemain dari Persiwa Wamena maju untuk membantu serangan. Detik-detik terakhir kita lihat wasit Emago sudah melihat peluitnya. Satu serangan balik kali ini cepat dilakukan oleh Persekapas Pasuruan. Bisakah mereka mencuri gol di menit-menit akhir untuk memperbesar keunggulan dan menjadi 3-0 dan sebuah gol di menit-menit akhir membuat Charles Wolf harus mengambil kembali bola. Sebuah gol yang merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk Persekapas Pasuruan. Bagaimana sebuah drama terjadi. Tim yang berada di posisi puncak grup 2 wilayah timur Liga Jarum Indonesia 2007 harus takluk dari tim yang berada di posisi juru kunci. Satu hal yang sangat luar biasa terjadi di Pasuruan sore hari ini. Ya, satu hal yang sangat menyesalkan tentu saja buat Persiwa Wamena.
kita melihat bagaimana super sub Supriyadi, satu keputusan yang juga tidak hanya sekedar mendelay permainan dari Jorge Amaya, tetapi Supriyadi yang masuk menggantikan Andi Odang justru menyumbangkan gol yang ketiga untuk Pasuruan. Sebuah skor yang benar-benar di luar dugaan. Bagaimana sebuah tim yang berada di posisi juru kunci bisa menaklukkan sebuah tim yang bertengger di puncak klasemen. Ya, baru saja wasit M. Agus meniupkan peluitnya dan sudah berakhirlah pertandingan di sore hari ini dari Stadion R. Sudarsono Pogar, Bangil, Pasuruan. Kita lihat Pancho Rotuno yang kita sebut hari ini dari from zero to hero dan menjadikan sebuah gol bunuh dirinya bisa menjadikan dengan gol spektakulernya dan akhirnya Rodrigo Moreira dan juga sebuah gol di menit-menit akhir membuat Persekapas unggul 3 atas Persiwa 1. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana, kita akan membahas jalannya pertandingan di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.